mari kita subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya supaya saya makin semangat untuk update video-video terbaru. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Mas Purkoni. Di video kali ini kita akan belajar tentang deret angka atau pola bilangan. Nah, bagi teman-teman yang akan mengikuti psikotes, SBMPTN atau UTBK, teman-teman wajib banget belajar tentang ini. Nah, seperti apa caranya? Yuk kita simak contoh soal berikut ini. Di sini saya punya sebuah pola bilangan dari 5, 9, 17, 33, 65. Kemudian dua bilangan ini belum diketahui. Untuk mengetahui dua bilangan ini, kita harus menemukan pola bilangannya terlebih dahulu. Dari 5 ke 9. Nah, berarti ditambah dengan 4, kemudian dari 9 ke 17, berarti ditambah dengan 8, kemudian dari 17 ke 33, berarti ditambah dengan 16, kemudian dari 33 ke 65, berarti ditambah dengan 32. Teman-teman perhatikan, penambahnya di sini itu berubah-ubah. Nah, karena berubah-ubah seperti ini, berarti penambahnya itu juga memiliki pola. Nah, berarti pola bilangan ini itu memiliki subpola. Dari 4 ke 8, berarti ditambah 4. Atau bisa jadi dikali dengan 2. Coba, dari 4 ke 8 berarti ditambah 4. Kemudian dari 8 ke 16 berarti ditambah 8. Oh, berarti ini bukan penjumlahan. Kita gunakan saja perkalian, coba. Dari 4 ke 8 itu dikali 2, dari 8 ke 16 itu berarti dikali 2, dari 16 ke 32 berarti dikali 2 juga. Nah, ini subpolanya adalah perkalian dengan 2. Oke, sekarang kita cari penambahnya yang di sebelah sini. Berarti 32 itu dikali dengan 2. Maka penambahnya adalah 64, kemudian yang di sini penambahnya berasal dari 64 dikali dengan 2. Maka hasilnya adalah 128. Nah, penambahnya ini 128. Oke, karena ini penambahnya sudah kita temukan, nah kita masukkan saja ke pola bilangannya. Dari 65, kemudian ditambah dengan 64, maka hasilnya adalah 129. Kemudian 129 ditambah dengan 128, maka hasilnya adalah 257. Berarti dua bilangan yang belum kita ketahui tadi adalah 129 dan 257. Oke, ini adalah contoh soal yang pertama. Sekarang kita ke contoh soal yang kedua. Nah, di sini ada 162, 161, 157, 148, 132, kemudian 107. Nah, yang belum diketahui ini berapa ya dua bilangannya. Nah, sekarang kita perhatikan. Dari 162 ke 161 berarti dikurangi dengan 1. Kemudian dari 161 ke 157 berarti itu dikurang dengan 4. Kemudian dari 157 ke 148 berarti dikurangi dengan 9. Kemudian sudah dari 148 ke 132 berarti dikurang dengan 16. Dari 132 ke 107 berarti dikurang dengan 25. Teman-teman perhatikan, teman-teman pasti nggak asing dengan bilangan-bilangan ini. Nah, karena ini kan berubah-ubah terus nih pengurangnya nih. Coba teman-teman perhatikan. Ini 1. Itu kan sama saja dengan 1 kuadrat. Kemudian 4 itu sama aja dengan 2 kuadrat. Nah, 9 ini berasal dari 3 kuadrat. Seperti itu. Nah, berarti polanya itu bisa kita tulis seperti ini. Negatif 1 berarti dikurangi dengan 1 kuadrat. Nah, negatif dikurang 4
atau bisa kita tulis dengan dikurang dengan 2 kuadrat. Kemudian dikurangi 9 berarti bisa kita tulis dengan dikurangi dengan 3 kuadrat. Kemudian dikurangi 16 itu bisa kita tulis dengan dikurangi dengan 4 kuadrat. Kemudian di sini dikurang dengan 25 itu bisa kita tulis dengan dikurangi dengan 5 kuadrat. Oke, di sini kita sudah menemukan polanya. Berarti yang di sebelah sini itu berasal dari dikurangi dengan 6 kuadrat. Nah, berarti 6 kuadrat itu kan 36. Nah, berarti di sini itu dikurangi dengan 36. Kemudian yang di sini pengurangan selanjutnya itu berasal dari dikurangi dengan 7 kuadrat. Nah, atau bisa kita tulis 7 kuadrat itu 49. Berarti bilangan yang di sini kita kurangi dengan 49. Oke, karena polanya sudah ketemu, kita langsung masukkan saja polanya. Nah, dari 107 dikurangi dengan 36, maka hasilnya adalah 71. Kemudian 71 dikurangi dengan 49, maka hasilnya adalah 22. Nah, berarti bilangan yang belum diketahui tadi adalah 71 dan 22. Oke, gampang banget ya. Coba sekarang kita ke pola bilangan yang selanjutnya. Nah, perhatikan teman-teman. Di sini ada 11, 17, 21, 9, 15, 19, 7. Kemudian ini dua bilangannya berapa ya? Nah, kita cari polanya lagi. Coba dari 11 ke 17. Berarti itu kan ditambah dengan 6. Kemudian dari 17 ke 21 berarti ditambah dengan 4. Kemudian dari 21 ke 9. Oh, berkurang ya, jadinya dikurangi 12. Nah, kalau seperti itu berarti polanya ini tidak meloncat 1, bisa saja meloncat 1, 2 atau 1, 2, 3. Nah, seperti itu. Oke, coba dari 11 ini ke 21. Dari 11 ke 21 berarti ditambah dengan 10. Dari 21 berarti ke 15. Nah, oh ini dikurang 6. Nah, berarti ini juga tidak melompat 2. Nah, bisa saja melompat 3 dari 11 ini ke 9. Coba kita selidiki lagi. Dari 11 ke 9 berarti dikurang dengan 2. Kemudian dari 9 berarti ke 7. Nah, itu dikurang 2 juga. Nah, ini benar nih. Berarti di sini meloncat 3. 1, 2, 3 seperti itu. Dikurang 2, dikurang 2. Nah, berarti yang di sini juga sama. Meloncatnya seperti itu. 1, 2, 3. Berarti dari 17 ke 15. Itu polanya dikurangi 2 juga. Kemudian dari 15 berarti 1, 2, 3. Nah, berarti kebilangannya di sini. Itu dikurang 2 juga. Berarti 15 dikurangi 2, maka hasilnya adalah 13. Oke, yang di sini ketemu ya. Kemudian kita ke yang selanjutnya. Berarti di sini kita mulai dari 21. Dari 21 berarti meloncat 1, 2, 3. Berarti ke 19. Nah, 21 ke 19 dikurang 2 juga. Kemudian dari 19 ke 1, 2, 3. Nah, kebilangan yang di sebelah sini berarti 19 dikurangi 2. Maka hasilnya adalah 17. Oke, gampang banget ya. Nah, jadi teman-teman jangan sampai terkecoh. Karena melompatnya bisa 1, 2, atau bahkan 3 seperti soal yang ini. Sekarang kita ke contoh soal yang selanjutnya. Nah, di sini ada 243, kemudian 2, 81, 16, 27, 64, 9. Nah, dua bilangan ini berapa ya? Coba kita selidiki lagi. Dari 243 ke 2. Nah, berarti dikuranginnya jauh banget nih. Berarti dikurangi dengan 241. Kemudian dari 2 ini ke 81. Lah, kok bertambahnya banyak banget. Tadi ini pengurangan kok ke penjumlahan. Berarti di sini ditambah 79. Nah, kemungkinan
polanya bukan meloncat 1 seperti itu. Coba kita ke meloncat 2. Nah, dari 243 ke 81. Berarti berapa? Bisa pengurangan, bisa juga pembagian. Kita coba saja dengan pembagian. 243 ke 81 berarti dibagi 3. Kemudian dari 81 ke 27 itu dibagi 3 juga. Kemudian dari 27 ke 9 berarti dibagi 3 juga. Nah, berarti polanya seperti ini. Meloncat 2, 1, 2 gitu. Dibagi 3, dibagi 3, dibagi 3. Berarti yang di sini juga dibagi dengan 3. Hasil dari 9 dibagi dengan 3, hasilnya adalah 3. Oke. Kemudian yang di sini dari 2 ke 16 berarti dikali dengan 8. Dari 16 ke 64 itu dikali dengan 4. Nah, teman-teman perhatikan, pengalinya di sini berubah nih dari 8 ke 4. Berarti pola ini memiliki subpola. Dari 8 ke 4 bisa aja dikali 2 atau dibagi 2 atau dikurangi dengan 4. Tapi kita asumsikan dibagi dengan 2. Berarti di sini dari 4 dibagi dengan 2. Nah, di sini pengalinya berarti dibagi dengan 2. 4 dibagi dengan 2, maka hasilnya adalah 2. Berarti di sini polanya adalah dari 64 dikali dengan 2, hasilnya adalah 128. Oke, gampang banget ya. Sekarang kita ke pola bilangan yang selanjutnya. Di sini ada 4, 6, 6, 12, 8, 5, 36. Nah, di sini ada 3 bilangan yang belum kita ketahui nih. Kita coba temukan polanya ya. Coba kita meloncat 1. Dari 4 ke 6 berarti ditambah 2. Kemudian dari 6 ke 6. Nah, berarti ditambah 0 dong. Berarti bukan seperti ini polanya. Coba kita meloncat 2 ya. 1, 2. Berarti dari 4 ke 6. 4 ke 6 berarti ditambah 2. Dari 6 ke 8 ditambah 2 juga. Tapi dari 8 ke 36 ini ditambahnya banyak banget nih. Berarti ditambah dengan 24. Nah, berarti kemungkinan polanya bukan seperti itu. Nah, coba kita meloncat ke 3 bilangan. Dari 4 berarti 1, 2, 3. 4 ke 12 berarti dikali dengan 3. Kemudian dari 12 ke 36 berarti ya. 12 ke 36 itu dikali 3 juga. Nah, ini pola bilangannya seperti ini. Berarti dari 36 itu meloncat 3. 1, 2, 3. Berarti ke sini. 36 dikali dengan 3, maka hasilnya adalah 108. Oke, satu bilangan sudah ketemu. Sekarang kita ke bilangan yang selanjutnya. Berarti dari 6 ini kita meloncat 3 juga. Berarti 6, 1, 2, 3. Nah, berarti 6 ke 8. Berarti ditambah 2. Kemudian dari 8 berarti meloncat 3. 1, 2, 3. Berarti bilangan yang di sini adalah 8 ditambah dengan 2. Hasilnya adalah 10. Oke. Satu bilangan sudah ketemu lagi. Kemudian kita temukan bilangan yang terakhir. Berarti dari 6 ini meloncat 3. 1, 2, 3. Berarti 6 ke 5. Berarti dikurangi dengan 1. Kemudian dari 5 ke bilangan yang di sebelah sini. 1, 2, 3. Nah, karena yang dikurang 1, kita asumsikan juga dikurangi dengan 1. Maka 5 dikurangi 1 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang ketiga bilangannya sudah ketemu, yaitu 10, 4, dan 108. Oke, gampang banget ya teman-teman untuk menemukan polanya. Sekarang kita ke pola bilangan yang selanjutnya. Oke, di sini adalah 3, 2, 11, 14, 17, dan 2-nya ini belum kita ketahui. Coba teman-teman perhatikan, sebenarnya ini pola bilangannya mirip dengan pola bilangan yang kedua tadi, yaitu
bilangan yang ada kuadratnya. Nah, kita coba tuliskan terlebih dahulu bilangan kuadrat ya, mulai dari 1 kuadrat, kemudian 2 kuadrat, 3 kuadrat, 4 kuadrat, dan 5 kuadrat. Nah, pola bilangannya seperti ini. Tapi, ini kan 1 kuadrat kan sama dengan 1. Nah, biar jadi 3, itu berarti kan ditambah dengan 2. Nah, kemudian yang di sini 2 kuadrat. 2 kuadrat itu kan 4 ya. 4 biar jadi 2 berarti kan itu dikurangi dengan 2. Nah, di sini polanya itu berubah. Coba lihat, kita bilangan yang ketiga ini, itu berasal dari apa? Di sini 3 kuadrat itu kan 9. 9 biar jadi 11 berarti kan ditambah dengan 2. Nah, di sini berarti ditambah 2, dikurangi 2, ditambah 2. Kemudian di sini 14, itu berasal dari 4 kuadrat, kemudian dikurangi dengan 2. Nah, berarti di sini polanya itu kombinasi dari bilangan kuadrat ditambah 2, kemudian dikurangi 2, ditambah 2, dikurangi 2. Berarti yang di sini 5 kuadrat ditambah dengan 2. Berarti hasilnya 27. Nah, sedangkan bilangan yang di sini ini berarti berasal dari 6 kuadrat. Nah, karena di sini penjumlahan, berarti di sini pengurangan. 6 kuadrat dikurangi dengan 2, maka hasilnya adalah 34. Kemudian yang di sini berasal dari 7 kuadrat. Nah, di sini karena di sini pengurangan, berarti di sini adalah penjumlahan. 7 kuadrat ditambah dengan 2, maka hasilnya adalah 51. Oke, bilangannya sudah ketemu, 34 dan 51. Oke, ternyata gampang banget ya teman-teman untuk mencari pola bilangannya. Teman-teman harus jeli untuk menemukan polanya. Bisa saja melompat 1, melompat 2, atau bahkan melompat 3 bilangan. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian pembahasan dari saya tentang pola bilangan atau deret angka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.